Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri, Zahra Nur Fadilah, dengan NPM 2211000008. Dengan rekan saya, Yuda Darussalam dengan NPM 2211000006. di sini kami akan membahas mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai latar belakang. Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada keberhasilan manajemen dalam mencapai rencana dan juga tujuannya. Manajer harus berkontribusi untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi di tengah persaingan. Seiring pertumbuhan perusahaan, pimpinan perlu mendelegasikan wewenang kepada manajer di bawahnya untuk pengambilan keputusan. Pendelegasian ini menciptakan tanggung jawab yang jelas, sehingga penerapan akuntansi pertanggungjawaban menjadi penting. Sistem ini membantu mengelola dan juga mengevaluasi kinerja berdasarkan anggaran yang ditetapkan, memastikan efisiensi operasional di setiap unit kerja. Akuntansi pertanggungjawaban ini memudahkan evaluasi kinerja dan pengendalian biaya, terutama di perusahaan dengan banyak unit usaha. Dengan sistem ini, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan merencanakan kinerja di setiap divisi. Pendelegasian wewenang dari manajer atas ke manajer bawah sangat penting untuk mencapai sasaran organisasi, mendukung modernisasi kegiatan dalam perusahaan. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama adalah apa itu pusat pertanggungjawaban dan pengelompokannya. Yang kedua, bagaimana pengukuran kinerjanya. Yang ketiga, bagaimana contoh penerapannya. Yang keempat, apa keuntungan dan tantangan sistem ini. Yang kelima, bagaimana hubungannya dengan insentif manajerial. Di sini ada 5 tujuan untuk dapat memahami konsep pusat pertanggungjawaban, untuk dapat menjelaskan pengukuran kinerja tiap pusat, untuk memberikan contoh penerapan dalam organisasi, untuk menjelaskan manfaat dan tantangan, dan untuk menganalisis hubungan dengan sistem insentif. Kemudian ada konsep dan pengelompokan. Ada 2, diantaranya adalah pusat pertanggungjawaban sama dengan unit organisasi yang bertanggung jawab atas hasil tertentu. Yang kedua, terdapat jenis-jenis pusat, diantaranya pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi, dan juga cost center. Akuntansi pertanggungjawaban, studi kasus pada PT Basreng bersama Jos. Mari kita lihat penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam studi kasus PT Basreng bersama Jos. Sebuah perusahaan kuliner. Perusahaan ini membagi operasionalnya ke dalam beberapa divisi pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya, yang kedua ada pusat pendapatan, yang ketiga ada pusat laba, dan yang keempat ada pusat investasi. Salah satu pusat biaya utama adalah divisi produksi yang bertanggung jawab terhadap efisiensi biaya operasional. Namun pada kuartal pertama pada tahun 2025, manajemen menemukan bahwa biaya produksi melebihi anggaran. Hal ini mendorong evaluasi terhadap penyebabnya dan penilaian kinerja manajer. Data keuangan kuartal 1. Pada kuartal pertama tahun 2025, divisi produksi PT Basreng bersama Jos mengalami kelebihan biaya dari anggaran yang telah ditetapkan. Target total biaya produksi di PT Bersama Jos ini semula adalah 30 juta rupiah. Namun, realisasi biaya mencapai 35.500.000 rupiah. Rinciannya yang pertama ada biaya bahan baku ditargetkan sebesar 15 juta rupiah. Namun, terrealisasi sebesar 17.500.000 rupiah. Kenaikan ini terjadi karena inflasi dan fluktuasi harga pasar yang berbeda di luar kendali manajer. Biaya tenaga kerja ditargetkan yang semulanya 10 juta rupiah, namun terrealisasi 12 juta rupiah. Peningkatan ini disebabkan oleh lembur yang tidak direncanakan dan menjadi tanggung jawab manajer produksi. Sementara itu, biaya overhead ditargetkan sebesar 5 juta rupiah, namun terrealisasi sebesar
juta rupiah. Kelebihan ini terjadi karena kurangnya perawatan mesin yang menyebabkan peningkatan beban operasional. Dari analisis ini, diketahui bahwa manajer produksi perlu meningkatkan perencanaan kerja dan juga pemeliharaan mesin untuk menekankan biaya di kuartal berikutnya. Analisis akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban memberikan banyak keuntungan. Apa saja itu? Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas manajer, mempermudah evaluasi kinerja, dan juga mendorong efisiensi operasional. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan. Tantangan yang pertama adalah sulitnya menentukan tolak ukur yang adil, potensi konflik antar unit, dan ketergantungan pada sistem informasi yang akurat. Insentif manajerial akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya untuk evaluasi, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem insentif manajerial. Informasi dari sistem ini digunakan untuk menilai kinerja dan memberi insentif kepada manajer, baik berupa insentif finansial seperti bonus maupun insentif non-finansial seperti penghargaan atau promosi. Dengan demikian, sistem ini membantu memotivasi manajer agar mencapai target perusahaan secara efektif. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah akuntansi pertanggungjawaban adalah alat penting untuk mengendalikan manajemen dan meningkatkan efisiensi operasional dengan membagi perusahaan ke dalam pusat-pusat tanggung jawab. Setiap unit dapat dinilai secara objektif. Sistem ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan juga perbaikan kinerja. Meski ada tantangan, penerapan yang tepat mampu mendorong pencapaian target finansial dan mendukung pemberian insentif yang adil bagi para manajer. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami lebih dalam tentang akuntansi pertanggungjawaban dan penerapan di dalam dunia nyata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.